berdoa pagi kita pada pagi hari ini. Saudara, kita mau tanggalkan beban hidup kita pada hari ini, biar kita serahkan pada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan Yesus sebagai persembahan syukur pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, sehingga kita memperoleh kemenangan, kekuatan yang baru pada hari ini. Mari saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu, biar hadirat Tuhan, kuasa doa membawa damai, membawa ketentraman kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan Yesus, di hari yang baru ini kami mau Tuhan ingin menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam Tuhan, persekutuan yang indah dengan Engkau di dalam mezbah doa pagi kami. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan, urapi Tuhan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan Tuhan Bapa melayani Tuhan pada pagi hari ini, memuji dan menyembah Tuhan, karena kami mau membalas kebaikan Tuhan Yesus. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis, kuasa setan coba mengganggu Tuhan pribadi kami yang ingin mencari Tuhan pagi hari ini. Kami tolak, kami patahkan, kami hancur di dalam kuasa hadirat-Mu Tuhan nyata di dalam Tuhan mezbah doa pagi kami, juga bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, sehingga kalau hari ini ada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, beban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang mengalami sukacita tetap bersuka, kami mau tetap bersukacita melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa korban syukur bersama dengan anak-anak-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini di pagi hari ini Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau ada bagi kami pada hari ini. Ada bagiku. Oh Bapa, kami datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau ada bagiku. Kami tak takut, kami tak khawatir, tak usah ku takut. Kau maksud aku, tak usah ku bimbang. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Amin. Kau menghiburku saat ku lemah. Kuatku
Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, terima kasih kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh hari ini ada semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Biarlah Engkau saja yang layak dipuji, disembah dalam lidah bibir kami, dalam hati kami. Oh Yesus, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selamatkan hidup kami. Kau hapuskan segala dosa dan kelemahan kami. Kau angkat beban kami Tuhan, dari segala kesusahan penderitaan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, keselamatan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya Engkau layak disembah, ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ya amin Tuhan, ya Rasul, ya Rasul, kita sembah Tuhan. Lidah bibir ucapan syukur kita, haleluya, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Oh ya Rama, ya Rama, haleluya. Ya Rama, ya se, mari sembah dengan hatimu, dengan segala segenap hati dan pikiranmu. Haleluya, Rama, ya se. Ya Rama, ya Rama, curahkan kuasa dan kasih-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ku percaya Engkau ada bagi kami. Mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap nyata dan sama, tak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan. Seperti pagi hari ini kami percaya padamu, Engkau ada bagi kami. Setiap kami yang berseru, memuji, menyembah-Mu Tuhan, dan Kau juga tahu dalam hati kami. Setiap kami menyampaikan segala pujian dan doa kami, Engkau juga tahu Tuhan. Dan untuk itu kami serahkan hidup kami padamu. Kami mau menyenangkan hati-Mu di dalam pujian, di dalam penyembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan Yesus. Ku percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja dalam segala keadaan kami, turut bekerja di dalam segala perkara, segala masalah kami, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihi-Nya. Ku percaya Tuhan, ku percaya Tuhan, Kau ada, Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan, turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan kebaikan. Kami lihat kemuliaan-Mu bagi yang mengasihi-Nya. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Terus katakan, Yesusku, Tuhanku, Kaulah penolong hidup kami. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala keadaan, turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, datangkan kebaikan. Kami lihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami, bagi yang mengasihi. Katakan, Yesusku, Tuhanku. Amin. Tuhanku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, Kau penyelamat hidupku. Terus katakan pujian ini, Yesus Tuhanku, Yesusku. Inilah kami anak-anak Tuhan.
kami dalam segala keadaan. Turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihimu, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan. Inilah sebagai ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Ya, saat pagi hari ini kami juga mau dengarkan firman-Mu. Biar menjadi kekuatan buat kami, kemenangan untuk menjalani hidup yang saat ini kami mau jalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa, syukur di hadapan Tuhan, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu, ya Roh Kudus boleh mengambil alih Tuhan setiap perkataan, setiap pikiran kami, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Segala kuasa kegelapan berikan coba mengganggu, patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Selamat bertemu di dalam mesbah doa pagi. Ya, kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan kiranya boleh terus saudara membuat kehidupan kita boleh berubah, semakin hari semakin seperti Yesus, dan hidup kita terus bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema saudara menumpang di dunia ini, ya. Di ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, saya akan bacakan di sini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini hanya bersifat sementara, ya. Dikatakan bahwa kita digambarkan sebagai seorang yang menumpang di dunia ini, ya. Dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal, ya, tetapi rumah kita yang sementara. Sedangkan rumah kita yang kekal adalah di dalam kerajaan sorga. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, satu kali kelak dunia ini akan dihancurkan, ya, oleh karena saudara, ya, Tuhan telah menyiapkan saudara satu langit baru dan bumi yang baru. Karena dunia yang sekarang ini sudah semakin rusak dan kehidupan manusia sudah bertambah rusak, saudara, ya. Oleh karena itu pada akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara orang benar dengan orang-orang fasik, dan orang yang benar akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi yang baru, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, di dalam Ibrani 11 ayat 13 dan 16 dikatakan bahwa para pahlawan iman merindukan satu tanah air, yaitu suatu tanah air sorgawi, ya. Demikian juga kita sebagai orang yang beriman, pengharapan kita hanya pada tanah air sorgawi, ya, yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau hidup menurut kebenarannya. Saudara, bagaimana sikap kita selama kita menumpang di dunia ini? Ya, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa yaitu saudara, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu numpang di dunia ini. Yang pertama adalah selama kita hidup dalam dunia, firman Tuhan katakan
biarlah kita hidup takut akan Tuhan, ya. Dikatakan maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kita hidup di muka bumi ini. Saudara, pentingnya hidup takut akan Tuhan yang akan menjauhkan saudara dan saya dari dosa, ya, karena setiap pelanggaran akan menerima hukuman. Firman Tuhan katakan bahwa Allah Bapa kita, Dia yang tanpa memandang muka, Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya. Oleh karena itu saudara dan saya, biarlah hati saudara takut akan Tuhan, ya saudara, sehingga itu menghindari kita, saudara, dimanapun kita ada, kita menyadari bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita buat, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun, ya. Dan Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan kita selama kita hidup di dalam dunia ini, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Yang kedua adalah, saudara, bagaimana sikap kita selama kita menumpang di dunia ini. Yang pertama adalah biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Yang kedua adalah hidup kudus, saudara. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, ya, di ayat yang sebelumnya dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, ya. Firman Tuhan katakan hiduplah sebagai anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu kita, ya, pada waktu kebodohanmu, ya. Saudara, dikatakan bahwa orang yang menuruti hawa nafsunya digambarkan oleh Tuhan, saudara, sebagai orang-orang yang bodoh. Oleh karena apa? Saudara, firman Tuhan katakan siapa yang menabur dalam daging dia akan menuai kebinasaan, ya. Saudara, dikatakan selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, ya, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, ya. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Saudara, selama kita menumpang di dalam dunia ini, biarlah kita menjaga hidup saudara dan saya untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang kudus, ya. Saudara, tidak mungkin kita hidup dalam kerajaannya kalau kita hidup dalam kecemaran, hidup dalam dosa, ya. Saudara, firman Tuhan Yesus katakan bahwa berbahagia orang yang suci hatinya, yang kudus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang-orang yang kudus, yang menjaga hati, pikirannya, perkataannya, dialah yang layak masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Saudara, karena Allah kita, firman Tuhan katakan, Dia adalah Allah yang kudus, ya. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang cemar, saudara dan saya harus menjaga hidup kita agar hidup saudara dan saya berkenan, kedapatan berkenan di hadapan Tuhan pada waktu kedatangannya, ya. Firman Tuhan katakan biarlah yang kudus semakin kudus dan yang cemar semakin cemar, ya. Kita lihat bagaimana keadaan dunia semakin cemar, ya. Semakin dunia, orang-orang dunia tidak takut akan Tuhan, mereka hidup dalam dosa. Namun saudara dan saya biarlah yang kudus bertambah kudus, yang hidup dalam kebenaran semakin hari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana sikap kita selama kita menumpang di dunia ini. Yang ketiga adalah mengamalkan kasih persaudaraan, ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, ya. Yang ketiga adalah mengamalkan kasih persaudaraan, ya. Philadelphia, saudara, kasih persaudaraan. Firman Tuhan katakan selama kita menumpang di dalam dunia, biarlah
kita mengamalkan kasih persaudaraan satu dengan yang lain dengan penuh ketulusan, ya saudara, dan kesungguhan hati, dengan segenap hati. Ya, kasih itu haruslah kasih yang tulus, bukan dengan motivasi apapun, tetapi hanya dengan motivasi yang murni kita mengasihi sesama kita karena kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kita berbuat baik kepada sesama karena kita telah menerima kebaikan Tuhan, ya. Saudara, yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah selama kita hidup dalam dunia, biarlah kita mengamalkan kasih persaudaraan, melakukan perbuatan baik, sehingga orang lain boleh melihat perbuatan baik saudara dan saya, dan mereka memuliakan nama Bapa di surga. Ya, saudara, tanda orang yang dilahirkan kembali, saudara, oleh firman Allah yang hidup dan yang kudus, ya saudara, orang yang dilahirkan kembali, firman Tuhan katakan tandanya adalah orang itu hidup di dalam firman Allah dan dalam pimpinan Roh Kudus, ya saudara. Kita akan baca di sini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, ya saudara. Tandanya orang yang telah dilahirkan kembali, dia saudara mengamalkan kasih persaudaraan, ya dia hidup dalam kekudusan bagaimana yang firman Tuhan katakan. Dia hidup takut akan Tuhan, ya dia hidup saudara dalam firman, tuntunan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, ya saudara. Ini yang firman Tuhan katakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, ayat 24, dan segala kemuliaan seperti rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, ya saudara. Selama hidup yang sementara di bumi ini, biarlah saudara dan saya hidup dalam kekudusan, biarlah saudara dan saya hidup takut akan Tuhan, biarlah saudara dan saya mengamalkan kasih persaudaraan, saudara, karena kita telah dilahirkan kembali oleh benih firman Allah dan Roh Kudus yang mengubah hidup saudara dan saya. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh kita lakukan, ya hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, dan mengamalkan kasih persaudaraan dengan selalu berbuat kebaikan, karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kita akan menyanyikan pujian, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan ubah hatiku, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, untuk jadi ciptaan baru. Katakan, ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Katakan, biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu
saudara, ini lagu yang saya ciptakan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, sehingga lewat pujian ini kita boleh terus memiliki kerinduan untuk diubahkan dari hari ke hari. Ya, minta Tuhan terus mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Minta Tuhan mengubahkan saudara dan saya untuk semakin seperti Yesus. Lewat firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, menuntun kita dalam kebenaran, dan lewat Roh Kudus yang dalam hati yang mengingatkan kita akan setiap firman dan juga menuntun hidup saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja dalam hati saudara dan saya, sehingga hidup kita boleh semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Biarlah hidup kami boleh takut akan Tuhan, hidup kami boleh hidup dalam kekudusan, dan kami boleh mengamalkan kasih persaudaraan, sehingga hidup kami boleh Tuhan menjadi berkat selama kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi kami anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka yang berat Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, percaya kepadamu ya Tuhan, sebagai satu-satunya penolong hidup kami. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu menyembuhkan kami yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, memberikan pertolongan bagi kami yang mengalami kesusahan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi kami ya Tuhan. Dan setiap kami yang mengalami kekurangan, meja-meja yang kosong Tuhan, kami berdoa Tuhan, bukakan tingkap langit-Mu untuk memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, di masa-masa pandemi dan krisis ekonomi ini ya Tuhan. Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kami. Kalau ada dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami ya Tuhan, supaya tangan Tuhan tidak terhalang untuk menolong kami, dan supaya telinga-Mu Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, apapun jadi pergumulan kami ya Tuhan, baik masalah pekerjaan, usaha, studi, baik masalah rumah tangga, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada waktunya kami percaya kuasa Tuhan akan Tuhan kami alami dalam hidup kami, asal kami terus percaya kepadamu, menjaga hidup kami, hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami terus bangkit ya Tuhan, dipulihkan dari masa krisis ekonomi ini ya Tuhan, dan juga pandemi ini ya Tuhan, supaya berubah menjadi endemi, sehingga kami tidak perlu takut lagi ya Tuhan. Kami percaya ini semua karena tangan kuasa-Mu ya Tuhan, yang boleh mengasihani, berbelas kasihan atas bangsa ini dan bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biar roh pertobatan Tuhan curahkan bagi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam studimu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau waktu engkau keluar dan masuk rumahmu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, apabila engkau diberkati, biarlah Tuhan saudara share tayangan Mesbah Doa pagi ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.